Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Early Enthusiasm Earth Expectation atau era awal perkembangan kecerdasan buatan pada tahun 1952 sampai dengan 1969, yang terdiri dari saya Muhammad Ainun Rafiq Hariri, NIM 19214000164. Kemudian Agnur Cahyo Sandana dengan NIM 19214000167. Dan saya sendiri Abdul Haris 19214000158. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan. Pada tahun 1956, George Devall dan Joseph Berger membentuk perusahaan penghasil robot pertama di dunia. Pada tahun ini juga sebuah robot elektronik berbentuk tupai dan diberi nama Squee diciptakan. Herbert Gelender membentuk geometri teorem Pfeffer yang mampu membuktikan teorema bahwa banyak siswa matematika yang akan muncul menemukan cukup rumit. Pada tahun 1960, Corporation pasar robot silinder pertama yang disebut Versantra dirancang oleh Harry Johnson dan Vilja Milenkovic. Pada tahun 1961, Heinrich Hertz mengembangkan MH1 komputer dioperasikan tangan mekanik di MIT. Robot Unimate pertama dikirim dari Danbury, Connecticut dan dipasang di pabrik General Motors di Trenton, New Jersey. Pada tahun 1962, robot lengan pertama industri Unimate diperkenalkan. Hal ini dirancang untuk menyelesaikan tugas yang berulang atau berbahaya pada lini produksi General Motor. Manipulator ini adalah yang pertama. Dan pada tahun 1963, Joseph M. McCarthy Downmead untuk memulai Artificial Intelligence Laboratory di Universitas Stanford. Lengan robot buatan pertama harus dikontrol oleh komputer dirancang di Racos Los Amigos Hospital, Downey, California sebagai alat untuk orang cacat. Lengan Raco 6 sendi memberikan fleksibilitas dengan manusia. Diakui sisi oleh Stanford University pada tahun 1963. Ia memegang sebuah tempat di antara lengan robot pertama buatan dikendalikan oleh komputer. Pada tahun 1964, Intelligent Laboratorium penelitian artifisial dibuka di MIT, Stanford Research Institute SRI, Stanford University dan University of Edinburgh, Sydney. Robotika didirikan pada tahun 1965. Carnegie Mellon University menetapkan Institut Robotik Stanford Homogen ditetapkan untuk kinematika. Robot ini ditetapkan menjadi dasar dari teori robotika sampai hari ini. Dendral adalah sistem pakar pertama atau program yang dirancang untuk melaksanakan akumulasi pengetahuan para ahli subjek. Pada tahun 1966, program kecerdasan buatan bernama ELIZA dibuat di MIT oleh Joseph William Baum. ELIZA berfungsi sebagai psikolog komputer yang memanipulasi penggunaannya laporan untuk membentuk pertanyaan. Stanford Research Institute menciptakan Sergei mobil robot pertama yang bisa mendeteksi sekitarnya. Dan pada tahun 1968, Sergei Corbett membentuk arsitektur Clark 2021. Dan pada tahun 1969, Victor Scanman, seorang mahasiswa teknik mesin bekerja di Stanford Artificial Intelligence Lab, menciptakan lengan Stanford. Desain lengan menjadi standar dan masih mempengaruhi rancangan lengan robot hari ini. Sedangkan Marvin Minsky dan Seymour Papert menunjukkan sejumlah keterbatasan in Hertz pada jaringan Joseph
Led dan Hendro. Pada saat itu sejumlah orang meyakini bahwa penelitian JST sudah berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ainun. Selanjutnya tentang kontribusi penting John McCarthy. Pada tahun 1908 ini, John McCarthy itu pindah dari Dartmouth ke MIT dan dia memberikan beberapa kontribusi, termasuk yang pertama kontribusinya yaitu tentang John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konversi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini. Pada tahun 1956, dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp yang akan menjadi bahasa pemrograman AI dominan untuk 30 tahun berikutnya. Selanjutnya, untuk kontribusi selanjutnya, John McCarthy menerbitkan makalah berjudul Program dengan Akal Sehat di mana ia menggambarkan Advice Taker, sebuah program hipotesis yang dapat dilihat sebagai sistem AI lengkap, seperti logic theories dan geometry theorem prover. McCarthy dirancang untuk menggunakan pengetahuan untuk mencari solusi atas masalah. Jadi pada tahun 1958 ini, John McCarthy membuat beberapa kontribusi dan kontribusinya itu yang sangat besar pada tahun itu, termasuk yang paling besar itu dia membuat sebuah program Lisp yang akan menjadi bahasa pemrograman untuk 30 tahun berikutnya. Tentang dunia mikro. Dunia mikro itu yaitu adalah domain terbatas. Domain terbatas itu maksudnya gimana? Pada tahun 1958, proyek terakhir yang dibahas lebih lanjut di bab 25 adalah yang pertama menunjukkan integrasi lengkap penalaran logis dan aktivitas fisik. Minsky mengawasi serangkaian siswa yang memiliki masalah terbatas yang tampaknya membutuhkan kecerdasan untuk dipecahkan. Jadinya dunia mikro itu diciptakan karena Minsky yang selaku yang mengawasi masalah dan yang masalah itu butuh kecerdasan buatan, dia membuat dunia mikro tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Ya, dunia mikro yang paling dikenal adalah dunia blok, yang terdiri dari satu set blok padat ditempatkan di atas meja, atau lebih sering simulasi tabletop, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada kubus, kemudian ada 5 segi 4, seperti itu contohnya gambar. Kemudian kesimpulan dari semuanya adalah era awal perkembangan kecerdasan buatan yang pada tahun 1952 sampai 1969 McCarthy mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Lisp yang telah dijelaskan tadi. Kemudian Herbert A. Simon, J. C. Shaw, dan Allen Neville menciptakan program komputer dengan nama General Problem Solver. Selain itu, program yang dapat menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus diciptakan oleh orang hebat yang bernama James Schlegel. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tentang dunia mikro. Dunia mikro itu yaitu adalah domain terbatas. Domain terbatas itu maksudnya gimana? Pada tahun 1958, proyek terakhir yang dibuat yaitu yang dibahas lebih lanjut di bab 25 adalah yang pertama, menunjukkan integrasi lengkap penalaran logis dan aktivitas fisik. Minsky mengawasi serangkaian siswa yang memiliki masalah terbatas yang tampaknya membutuhkan kecerdasan untuk dipecahkan. Jadinya dunia mikro itu diciptakan karena Minsky yang selaku yang mengawasi masalah dan yang masalah itu butuh kecerdasan buatan, dia membuat dunia mikro tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Ya, dunia mikro atau yang paling dikenal adalah dunia blok, yang terdiri dari satu set blok padat ditempatkan di atas meja, atau lebih sering simulasi tablet top, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada kubus, kemudian ada 5 segi 4, seperti itu contohnya gambar. Kemudian kesimpulan dari semuanya adalah era awal perkembangan kecerdasan buatan yang pada tahun 1952 sampai 1969, McCarthy mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Lisp yang telah dijelaskan tadi. Kemudian Herbert A. Simon, J. C. Shaw, dan Allen Neville menciptakan program komputer dengan nama General Problem Solver. Selain itu, program yang dapat menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus diciptakan oleh orang hebat yang bernama James Schlegel. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.